Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya kita makan bersama, tentunya dengan sambal plecing. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan kucing terkeren, inovatif, guyup rukun, dan atrak. Tidak seru apabila kita tidak perkenalkan, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Muslika dari UPT Satuan Pendidikan SDN Sengon 1. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dari UPT Satuan Pendidikan SDN Pagar 1. Perkenalkan, saya Diana Veronica dari UPT Satuan Pendidikan SDN Kertosari 2. Dan saya Bagas Garnito dari UPT Satuan Pendidikan SDN Karmojo 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Pak Bagas. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Diana? Menurut informasi Bu Diana akan melakukan coaching ya hari ini. Iya Pak, betul sekali. Coaching tersebut Bu Diana lakukan kepada rekan sejawat atau kepada peserta didiknya? Rencana saya ingin melakukan coaching dengan rekan sejawat Pak. Bu Diana ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu Diana? Ya benar sekali Bapak, saya ingin mengembangkan kompetensi untuk membawa kucing ke dalam suasana yang nyaman dan lebih terbuka untuk mengungkapkan isi hati dan pikiran saat pelaksanaan coaching. Bagaimana yang nanti Bu Diana inginkan untuk saya amati Bu Diana? Ketika memulai percakapan dan membawa suasana nyaman kepada kucing. Lantas bagaimana penilaian dari Ibu Diana sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini Bu Diana? Saya memang belum memiliki kemampuan dalam bidang ini karena ini merupakan hal baru dalam diri saya. Namun saya merasa tertantang untuk lebih mendalami kucing ini karena kucing ini tidak hanya diterapkan kepada orang lain, akan tetap bisa juga untuk diri sendiri. Apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Harapan dari Bu Diana sendiri? Yang pasti harapan saya adalah berhasil dalam kucing, yakni kucing dapat menentukan tujuannya dengan maksimal dan mengatasi semua kendala-kendala yang ada, dapat menemukan kekuatan dirinya dalam menggapai tujuan hidup yang saat ini diprioritaskan. Begitu Bapak. Terima kasih Bu Diana. Silahkan melanjutkan untuk kegiatan coachingnya. Semoga kegiatan coachingnya berjalan lancar dan Baik. dipermudah. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagas. Assalamualaikum Bu Uswatu. Waalaikumsalam Bu Diana. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Diana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita sudah bertemu di tempat sesuai dengan keinginan kita, di tempat yang indah. Iya. Dalam perbincangan sore hari ini, apa topik yang ingin disampaikan sama Bu Uswatu? Iya, beberapa hari itu saya itu kepikiran dengan siswa Afanku ya. Kenapa dalam minggu-minggu ini sering berkata kasar, sopan satunya juga menjadi kurang. Nah itu menjadi galau istilahnya tuh. Saya memikirkan ini Afan ini seperti itu ya Bu ya. Sampai Bu Uswatu menjadi galau ya. Iya Bu Diana, betul, ini beberapa hari kepikiran sama satu anak ini. Iya. Menurut Bu Uswatu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini biar Bu Uswatu tidak menjadi galau? Iya, yang pertama biar fresh, tidak galau lagi Bu ya. Jadi harapannya mendapatkan solusi dari si anak Afan ini yang suka berkata kasar, lalu istilahnya itu temperamen itu kembali menjadi anak yang bagus Bu. Kata-katanya sopan santun, lemah lembut,
dan juga ini tadi istilahnya berakhlak mulia seperti itu Bu. Jadi yang membuat Budus menjadi kepikiran ini Mas Afan ini anak yang temperamen gitu ya, sering berkata kasar seperti itu ya Bu ya. Iya betul sekali. Ini pasti anak tersebut, Mas Afan ini tadi mempunyai beberapa faktor penyebabnya sehingga memiliki sifat dan karakter yang kurang baik di akhir-akhir ini. Apa penyebabnya? Iya, kalau saya analisa Bu ya, ini anak ini kan beberapa hari berkata kasar, beberapa hari tingkahnya kurang baik dalam berakhlak. Sepertinya anak ini kalau dari analisa saya tanya kepada temannya, lalu saya tanya kepada beberapa guru, di rumahnya seperti sering mendapat tekanan Bu ini anak. Jadi tuntutan orang tuanya tinggi kepada anak ini. Ya, jadi mungkin itu salah satu faktor sepertinya. Atau mungkin juga ini karena orang tuanya juga bekerja Bu ya. Jadi dia itu pagi sudah ditinggal orang tuanya bekerja, malam di saat dia sudah tidur, nah ini orang tuanya baru datang. Mungkin ini juga menjadi faktor penyebabnya ini tingkah anak ini menjadi seperti ini. Jadi Mas Bagus ini tadi faktor penyebabnya yaitu kurang perhatian dari orang tuanya, sering mendapatkan tekanan dari orang tuanya sehingga anak ini menjadi anak yang bad boy gitu ya. Bagaimana kondisi siswa tersebut untuk saat ini? Iya, untuk saat ini kalau saya bandingkan dari tahun-tahun yang kemarin Bu ya, kebetulan karena kita itu sebagai guru SD kan kita paham betul Bu ya perkembangan anak mulai kelas 1 sampai kelas 6. Nah di kelas 6 ini tadi kok muncul perilakunya yang kurang baik Bu ya. Kata-katanya kasar, lalu sering itu kepada temannya itu misuh-misuh gitu Bu ya. Nah itu tadi, jadi itu perbedaan keadaan dia dari yang dulu mulai dari kelas awal sampai di kelas akhir di kelas 6 ini. Baik, seperti itu ya Ibu ya. Jadi kondisi anak ini tadi memiliki perilaku kurang baik, berkata kasar karena beberapa faktor. Menurut Budus, apa yang dapat dilakukan untuk membantu murid tersebut agar dapat memiliki karakter serta dapat berakhlak dengan baik? Beberapa hal mungkin Bu ya. Yang pertama adalah saya akan memberi perhatian lebih kepada Ananda Afan itu, terutama ketika saat KBM Bu nggih. Nah itu kan kita juga pengenalan emosi anak Bu nggih, ketika anak sudah siap apa belum dengan pelajaran, bagaimana emosi dia si anak Afan ini hari ini dititipkan dengan teman-temannya. Jadi ada sebuah kejadian seperti ini Bu, waktu pas di kelas pelajaran agama saya tanyakan kenapa dari 4 emoji yang dipilih kenapa anak ini kok memilih bersedih kan seperti itu Bu. Jadi pas sudah ada momen itu baru saya dekati, kenapa nak, ada kejadian apa kok seperti itu. Nah itu saya gali Bu, jadi dia sempat istilahnya itu di doktrin sama tetangganya gitu loh Bu, melakukan kesalahan padahal dia merasa bukan kesalahan dia. Nah seperti itu, jadi sampai ke bawah ke sekolah sehingga menjadikan semangat belajar dan kurang semangat ketika mengikuti pelajaran PAI tadi. Nah itu solusi yang pertama saya lakukan adalah pendekatan pribadi ya, jadi mengenal itu tadi anak. Yang kedua saya menekankan keyakinan kelas Bu. Jadi kan kelas 6 itu juga ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah dari situ kan salah satunya adalah berkata-kata yang baik, sopan santun. Nah itu menjadi titik tekan saya untuk terus mengulang-ulang agar hal itu dihormati dan dilakukan seluruh siswa yang ada di kelas. Otomatis kalau itu sudah dilakukan di kelas, secara tidak langsung nanti juga akan berimbas banyak kepada
seluruh warga sekolah, istilahnya kepada teman-teman kelas yang lain. Seperti itu ya. Iya, Berarti yang dapat dilakukan untuk membantu murid tersebut yaitu memperhatikan murid ini dengan lebih baik, terus mengontrol emosi dengan menerapkan keyakinan kelas, serta melakukan pendekatan kepada anak. Seperti itu ya, Bu ya. Selain itu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Mungkin ada. Ada Ibu, itu ada teknik stop yang sudah kita pelajari pada waktu pendidikan guru penggerak, itu juga akan saya lakukan, terutama ketika anak itu sedang dalam puncak tentumnya, jadi kayak mau gelutan sama temannya atau apa, nah itu kan suruh untuk semuanya tenang, duduk sebentar, jangka mata, itulah kita lakukan baik. Dan juga nanti saya juga akan melakukan aksi nyata, Bu, jadi saya akan mengenalkan tentang keyakinan kelas ini, kesepakatan disiplin positif kepada seluruh warga sekolah. Baik, Ibu, dari yang Ibu rencanakan tadi, mulai dari memperhatikan anak ini lebih baik lagi, mengontrol emosi dengan menerapkan keyakinan kelas, melakukan pendekatan kepada anak, terus melakukan teknik stop tadi, beserta aksi nyatanya. Menurut Ibu, kapan Ibu akan melakukan hal ini? Yang akan saya lakukan setelah ujian, Bu, ya. Jadi minggu-minggu kedua setelah bulan Oktober ini, jadi setelah anak-anak ujian, nah itu sudah mulai saya lakukan, terutama untuk yang aksi nyatanya, Bu. Kalau yang untuk pendekatan pribadi itu secepatnya, Bu. Jadi dalam beberapa hari ini sudah akan saya lakukan pendekatan kepada Ananda Afan. Berarti waktunya yaitu setelah ujian yang akan dilaksanakan. Menurut Bu Iswatun akan menghubungi siapa saja yang perlu dihubungi sama Ibu untuk melakukan rencana itu tadi. Yang pertama adalah wali kelasnya, kelas 6 dulu, Bu, ya. Jadi saya akan bekerjasama dengan Ibu wali kelasnya Afan ini. Kepada Bu Retno saya sampaikan kalau Afan ini pada pelajaran agama atau beberapa hari kemarin ada kejadian seperti ini, maka saya akan kerjasama. Ketika ada kejadian lagi, nanti kita akan selalu berkomunikasi dengan Bu Retno, dan juga nanti saya pun juga dengan Bapak Kepala Sekolah, sebagai manajer di sekolah. Jadi kami akan mencari waktu yang tepat, utamanya ketika setelah UTS atau ujian sekolah ini lagi, jadi kami bisa melakukan aksi nyata seperti itu. Yang baik yang ini adalah yang pertama yaitu wali kelas 6-nya. Selain wali kelas 6, menurut Bu Iswatun siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang sangat penting adalah orang tuanya Ananda Afan itu, ya, karena di sini dia yang sangat berperan. Dia hampir beberapa hari, beberapa jam selalu berada di rumah dalam pengawasan orang tua. Nah, itu nanti kita akan bincang-bincang ringan dengan orang tuanya, entah itu nanti pas longgar di luar waktu kerjanya bisa hadir ke sekolah, kalau tidak ada saya bisa hadir ke rumahnya orang tua Afan. Jadi seperti itu kita akan coba cari solusi yang terbaik agar Ananda Afan ini kembali menjadi pribadi yang manis, Bu. Jadi kata-katanya lembut, sopan santun, berakhlak yang baik kepada siapapun, baik itu kepada orang tua, bapak ibu guru, ataupun kepada sesama temannya. Wah, luar biasa sekali rencana yang akan diterapkan sama Bu Iswatun, mulai dari perhatian, mengontrol emosi dengan menerapkan keyakinan kelas, serta melakukan pendekatan kepada anak, memerlukan dukungan dari wali kelas serta orang tuanya tadi. Bagaimana perasaan Bu Iswatun? Ya, alhamdulillah sudah lega, Bu, ya. Rasanya galaunya juga sudah berkurang karena kayak menemukan oase di tengah kekeringan gitu, Bu. Seperti itu ya, Bu, ya. Iya. Nah, Bu Iswatun sekarang sudah merasa lega, menemukan solusi bagi anak tersebut untuk menjadi lebih baik.
dulu Bu Iswatun, apa yang dapat disimpulkan dari sesi pertemuan sore hari ini? Ya, jadi ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, saya bisa curhat kepada Bu Diana, itu sudah luar biasa Bu ya. Dan saya juga menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh siswa saya bernama Afan. Semoga saja ini anak menjadi anak yang manis lagi seperti di awal-awal di kelas rendahnya. Jadi dia bisa berakhlak yang baik kepada siapapun, bertutur kata yang baik, dan akhirnya dia pun menjadi pribadi yang menyenangkan untuk dirinya sendiri, temannya, bapak ibu guru, orang tuanya terutama. Seperti itu Bu Diana. Alhamdulillah, semoga rencana kedepannya Bu Iswatun dapat mengubah anak tersebut menjadi anak yang lebih baik dan tetap semangat dalam mengajarnya ya Ibu ya. Sama. Ya, tetap semangat. Baiklah Ibu, terima kasih atas sharing Ibu ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Iswatun. Waalaikumsalam Bu Diana. Assalamualaikum Bu Diana. Salam Pak Bagas. Kabarnya baik Bu Diana ya. Tadi setelah melakukan coaching, bagaimana Bu Diana menilai sendiri performa dari kompetensi Bu Diana tadi? Setelah melaksanakan coaching, saya menilai performa dalam kompetensi tadi itu dari 5 dari 10. Oh, 5 dari 10. Apa yang membuat Bu Diana menilai seperti itu? Jadi karakter saya yang pegel dapat membuat kucing merasa nyaman dan tenang ketika kucing datang. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Diana? Boleh sekali Bapak, itu adalah hal yang saya tunggu. Boleh ya Bu Diana ya. Saya mengamati tadi pada saat melakukan coaching, Bu Diana melakukan percakapan yang luar biasa dari hati ke hati, dan itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi dalam coaching sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari di modul 2.3 pada eksplorasi konsep. Panjenengan juga sudah menerapkan rasa merupakan akronim dari terima, apresiasi, merangkum, dan bertanya. Lantas, bagaimana pendapat Bu Diana mendengar pengamatan saya ini? Baik Bapak, terima kasih Pak Bagas atas pendapat yang telah diberikan. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bu Diana lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bu Diana ini, atau performa Bu Diana di dalam coaching ini? Dari diskusi kita ini tadi, saya sudah terbayang untuk terus aktif belajar kucing dengan mendalami materi kucing dalam PGP ini. Selain itu, saya juga akan aktif mengikuti webinar yang berkaitan dengan kucing. Baik, apa yang Bu Diana dapat dari proses coaching tadi? Yang saya dapat yaitu bisa mengukur kemampuan kucing dalam membuat zona nyaman untuk kucing, Bapak. Baik, terima kasih. Sekian atau pertanyaan dari saya. Semoga ilmu yang saya dapatkan, ilmu yang Bu Diana dapatkan bisa bermanfaat bagi kita sendiri, bisa bermanfaat bagi orang lain atau rekan sejawat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagas.